Di tanah Melayu, budaya tidak hanya hidup dalam cerita, ia hadir pada rumah-rumah panggung yang berdiri anggun, pada angin sungai yang membawa kisah leluhur, dan pada sehelai kain batik yang ditulis dengan ketelitian serta doa. Batik Melayu Jambi bukan sekedar corak yang indah dipandang mata. Ia adalah bahasa yang berbicara tentang adat, tentang marwah, tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bahasa itu masih dijaga dengan sepenuh hati oleh seorang tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk batik. Dialah Datuk Dahri. Dari tangannya yang sabar, motif-motif tua kembali hidup. Setiap guratan menjadi penghubung antara generasi hari ini dengan masa yang tak lagi terlihat oleh mata. Melalui kisahnya, kita menelusuri bagaimana batik tumbuh menjadi bagian penting dari adat Melayu sejak berabad-abad yang lalu. Batik Jambi sendiri lahir dari pertemuan banyak dunia. Dari India datang pengaruh kerajaan kuno. Dari Arab mengalir keindahan kaligrafi dan nilai keislaman. Dari Cina hadir burung-burung mitologi dan simbol-simbol penuh makna. Dari Jawa dan Mataram tersisa jejak bahasa dan teknik pewarnaan, dan pada akhirnya akar utamanya tetaplah Melayu yang meneguhkan jati diri di sebuah budaya yang lembut namun kuat. Akulturasi inilah yang menjadikan batik Melayu Jambi sebagai warisan yang unik dan penuh filosofi. Segala cerita itu dimulai dari malam yang dilelehkan. Cairan bening yang kelak menjadi garis kehidupan di atas kain putih. Canting menetes perlahan, menggambar tanpa tergesa. Setiap garis adalah ucapan, setiap lengkung adalah pesan, dan setiap motif menuntut kesabaran serta keteguhan. Setelah itu, kain dicelup, dijemur di bawah matahari, dan melalui proses panjang yang tidak pernah dilewatkan oleh Datuk. Sebab bagi beliau, di sanalah adat Melayu dijaga dengan penuh rasa. Di antara ribuan motif yang telah diwariskan, beberapa menyampaikan pesan mendalam tentang kehidupan. Bagi Datuk sendiri, kapal sanggar merupakan lambang batik yang paling bermakna, di mana melambangkan perjalanan rumah tangga Melayu, di mana laki-laki adalah nahkoda yang mengemudikan keluarganya melewati gelombang kehidupan. Bila nahkodanya bijak, kapal tiba di tujuan dengan selamat. Bila goyah, keluarga ikut terombang-ambing dalam arus yang tak pasti. Ada pula motif merak-merang, simbol kasih seorang ibu yang melindungi keluarganya dengan cinta tanpa batas. Sementara Angso Duo menjadi lambang kesetiaan dan harmoni yang telah lama menjadi identitas Jambi. Dan Sipin Jajarkan lahir dari legenda kapal besar yang kandas lalu menjadi punah. Kisah yang menjadikan kain sebagai penyimpan sejarah. Kemudian ada antelas, juga ada di batang apus, ada semua motif di sini. Nah, Batanghari, motif Batanghari itu dari sungai Batanghari, sungai yang menjadi lembaga masyarakat Jambi. Ya, nah, ini motif Batanghari kuno nah. Ini juga ada biji kopi, ya. Ini buah galing. Nah, ini buah galing ini kalau kita jadikan warna juga boleh gitu ya. Kemudian kalau kita masak gangan palapa yang mudanya kita masukkan jadi pengasamnya, banyak sekali. Nah, ini ya
buah nam-nam ini karena ada yang cuma hidupnya di Danau Sipin ini, itu hidupnya di batang ini langsung buah gitu, enggak ranting enggak, jadi dia namanya tumbuhnya di batang dan dia pohon buahnya di batang. Nah, itu ada satu cuma di sini. Papan sanggar. Ini loh, ini motif kuno nih, papan sanggar. Ya, jadi ini semua adalah motif-motif kuno. Jadi kalau ini tidak diperlihatkan, Anda kan tahu mana motif papan sanggar. Dulunya Jambi itu terkenal dengan batik tulis, ya, batik tulis. Nah, itu juga ada beberapa unsur budaya di dalam. Ada budaya India, ada kerajaan Kuntala, kemudian ada pengaruh daripada Islamnya. Tadinya kayak Putri Selaras Masa kan dulunya masih beragama Hindu Buddha, belum menikah dengan Bali Halo, barulah Islamnya masuk. Nah, contoh motifnya itu motif kaligrafi yang ada di atas kaligrafi. Bagi masyarakat Melayu, batik bukan sekedar pakaian yang membalut tubuh. Ia hadir dalam setiap peristiwa penting kehidupan, menyambut pemangku adat, menemani pasangan pengantin melangkah ke kehidupan baru, hingga mengiringi seseorang pada perjalanan terakhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Batik adalah bentuk penghormatan, sebuah tanda bahwa adat tidak pernah ditinggalkan. Namun, Datuk Bahri percaya kisah batik tidak boleh berhenti di tangan para tetua. Generasi muda harus belajar mengenal sejarahnya, memahami maknanya, dan bangga menjadikannya bagian dari kehidupan mereka. Tanpa penerus, warisan ini hanya akan menjadi kenangan yang perlahan pudar oleh waktu. Dari canting Datuk Bahri, kita diajarkan bahwa budaya bukan hanya milik masa lalu. Budaya adalah arah pulang, tempat kita mengenali siapa diri kita sebenarnya. Selama masih ada tangan yang menulis garis-garis batik, selama masih ada mata yang memahami bahasanya, warisan Melayu ini akan terus bernapas. Batik Melayu Jambi adalah cerita yang hidup, dan Datuk Bahri adalah salah satu penjaganya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, Kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. sumpah mati padamu ku jatuh hati, Oh yeah. sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati.
makes it hard